Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan dari dirasah dari kitab Bulughul Maram di Kitabun Nikah di bab tentang walimah di hadis yang ke 1081. Baik, kita akan bacakan hadis yang beliau sebutkan. Wa an Sofiyata binti Syaibah radhiyallahu ta'ala anha qalat aulaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisaihi bimuddaini min syairin akhrajahu al-Bukhari. Dari Sofiyah binti Syaibah, semoga Allah meridhoinya, dia menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan 2 mud syair. Syair dia adalah gandum. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis yang sahih yang menerangkan kepada kita bagaimana sederhananya Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau mengadakan walimah untuk istri-istri beliau, di mana disebutkan oleh beliau Sofiyah binti Syaibah dengan 2 mud syair. Yang kita tahu 2 mud yang di mana takarannya kalau kita timbang sekarang sekitar 1500 gram. Ini kalau kita ukur dengan bentuk timbangan. Dan syair dia adalah biji gandum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau gunakan untuk walimah di sebagian istrinya. Baik, ini hadis yang beliau sebutkan tentang walimah yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang berikutnya yang masih berkaitan dengan walimah. Wa an Anasin qala aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinah 3 layalin yubna alaihi bi Safiyah fada'autul muslimina ila walimatihi fama kana fiha min hubzin wala lahmin wa ma kana fiha illa an amara bil anta'i fabusitat faulkiya alaiha at-tamru wal akitu was samanu muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Baik, artinya dari Anas, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal di suatu daerah antara kawasan Khaybar dan kota Madinah selama 3 malam. Yubna alaihi bisofiyah, di sana dilaksanakan walimah. Jadi beliau menikahi Sofiyah dan aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimah beliau. Di saat itu maksudnya dilaksanakan walimah antara Nabi dengan istrinya itu Sofiyah dan mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimah. Dalam walimah itu dihidangkan roti dan daging. Di situ disebutkan fama kana fiha min hubzin wala lahmin. Jadi di situ kalau diartikan dalam walimah itu dihidangkan yaitu roti dan daging, dan tidak ada yang beliau lakukan kecuali beliau menyuruh membentangkan tikar kulit yang diletakkan padanya kurma, susu kering dan samin. Muttafaqun alaih, dan lafaz yang disebutkan oleh Imam Bukhari.
Baik, dalam hadis ini ya, diartikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengadakan walimah saat itu pernikahan beliau dengan Sofiyah. Ya, kita tahu di situ beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi yaitu Sofiyah di sebuah daerah antara Khaybar dan kota Madinah, yang saat itu beliau berada di tempat tersebut selama kurang lebih tiga malam. Nah, di situ beliau disebutkan yang bahwasanya yang oleh Ibnu Asir, di mana beliau mengatakan bahwa sesuatu yang dijadikan dasar di dalamnya bahwa sesungguhnya seorang laki-laki apabila menikah dengan seorang perempuan maka dia harus membuat sebuah kubah. Jadi membuat sebuah kubah agar bisa masuk yang bersamanya yaitu istrinya. Maka disitulah yang yubna alaihi bisofiyah. Jadi beliau membangun sebuah kubah, di mana kubah itu yang di dalamnya untuk beliau bersama siapa? Sofiyah, yaitu istri beliau. Dan itu merupakan sebuah kebiasaan di daerah tersebut. Nah, kemudian famakana fiha min hubzin walalahmin. Ini kalau kita artikan famakana fiha min hubzin walalahmin. Jadi maksudnya itu tidak ada sesuatu yang dihidangkan sebenarnya. Kalau diterjemahkan di situ kan dan walimah itu dihidangkan roti dan daging. Jadi kalau kita lihat lafaznya itu sebenarnya tidak ada yang dihidangkan di saat itu, baik itu roti maupun daging. Akhirnya di situ diperintahkan untuk dibawakan kurma, kemudian susu kering, maksudnya di sini keju, kemudian minyak samin. Baik, kita langsung saja. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah dalam hadis ini sebagai dalil akan diperintahkan walimah dalam sebuah pernikahan. Ini jelas sekali, dalam sebuah pernikahan hendaknya yaitu diadakan walimah. Walimah yang diantara fungsinya adalah untuk memberikan sebuah informasi dan pemberitahuan. Ini diantara hikmahnya kenapa kita orang yang menikah untuk dia mengadakan walimah, diundang untuk memberikan informasi dan pemberitahuan. Nah, kemudian dan ini juga hal yang perlu kita berhati-hati, walaupun memang sah seperti pernikahan sembunyi-sembunyi, atau yang sering orang bilang nikah sir. Tentu kita harus pahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan nikah sir. Kalau yang dimaksudkan nikah sir itu adalah nikah tanpa wali, tanpa saksi, jelas ini enggak sah. Ini kalau yang dimaksudkan. Tapi kalau yang dimaksudkan nikah sir adalah nikah yang dia hanya diketahui oleh wali dan 2 orang saksi, orang tertentu saja, dan tidak diadakan walimah, maka di sini para ulama sepakat bahwa nikahnya sah. Tapi tentu hal tersebut ada sesuatu yang dibenci, hal yang harus kita hindari. Apa tadi? Dikhawatirkan ada sebuah pertanyaan, fitnah atau yang lainnya. Kok si fulan sama si fulana kok satu rumah? Kapan mereka nikah? Jangan-jangan kumpul apa namanya itu? Nah, akan menimbulkan sebuah fitnah. Maka disinilah kenapa Islam menganjurkan untuk walimah. Dan ini juga termasuk perkara kita mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah, Rasul, dan taatilah siapa? Ulil amri. Di antara perintah daripada ulil amri apa itu? Agar kita melakukan iklan pernikahan dengan diketahui oleh semuanya.
ya, supaya tidak menimbulkan sebuah fitnah. Baik, walaupun nikahnya nggak ada masalah sah, ya, namun tetap alangkah bagusnya kita sampaikan. Ya tidak harus mengundang satu kota kan gitu ya. Cukup itu apa? Ya satu desa, satu RT, ya, atau satu RW misalnya, ya. Baik, kemudian faedah berikutnya bahwa annal walimah, bahwasanya walimah itu dibebankan kepada suami. Jadi kalau ditanya walimah itu siapa yang bertanggung jawab dari sisi biaya dan dari sisi semuanya, maka beban utama itu adalah kepada suami, bukan istri dan juga bukan walinya. Karena ibaratnya suami istri itu adalah pemilik. Pemilik apa ini? Pemilik pernikahan tersebut. Siapa yang menikah? Si A sama si B. Ya. Maka suami adalah orang yang dia pertama kali yang bertanggung jawab, dan itulah beban untuk dia dalam sebuah pernikahan. Maka Nabi SAW dalam hadis kemarin yang kita sebutkan, yaitu ulim walau bisyatin, adakan walimah, ya, walaupun itu cuma dengan apa? Satu ekor kambing. Di sini yang disebutkan oleh Nabi kepada siapa di sini? Kepada suami, ya, bukan kepada si istri dan juga bukan kepada orang tuanya. Boleh si perempuan membantu, boleh orang tua membantu, tapi tanggung jawab utama adalah pihak laki-laki, maksudnya siapa? Si suami tersebut. Baik, ini hal yang penting. Jadi jangan sampai yaitu kita terbalik dalam memahami hal ini, bahwa beban itu kepada si perempuan. Ya, ada sebagian berpendapat bahwa beban itu adalah si perempuan, ya, bahwa semua dari biaya pesta apa semua itu ada si perempuan, laki-laki yang tinggal kipas-kipas, ya. Atau mereka mengatakan si laki-lakinya santai-santai dulu, kalau sudah nikah nanti baru dia nyiapin rumah atau yang lainnya. Maka ya, ingat hak dan kewajiban, bahwa hak kewajiban itu berlaku di saat mulai pernikahan. Ketika dia sudah akad nikah, maka semua yang saat itu maka dialah yang bertanggung jawab, ya. Baik, ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang berikutnya, anna waktul walimah, bahasanya waktu diadakan walimah adalah di saat seseorang yang dia berjumpa, ya, bertemu dengan istrinya dan dia melakukan hubungan, ya. Ini kalau kita kembali kepada pendapat para ulama terkait kapan waktu diadakannya itu walimah. Walaupun memang para ulama memberikan keluasan, ya, memberikan keluasan di mana mereka mengatakan bahwa waktu adanya walimah yaitu mulai dari akad sampai yang seterusnya, ya. Walaupun beliau menyebutkan di sini bahwa yang terbaik adalah di saat, ya, seorang yang dia melakukan hubungan. Berarti misalnya sekarang akad, ya, misalnya pagi, maka di siang hari itulah yang terbaik untuk melakukan apa? Walimah, atau di esok harinya, ya. Walaupun ini waktu yang lapang, ya, kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Boleh nggak ada jeda waktu? Sekarang walimah, pekan depan sekarang akad, pekan depan yaitu walimah, pada dasarnya sah-sah saja. Ya, yang intinya walimah itu adalah untuk iklan, memberitahukan, ya, kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, ya, sebagai bentuk kabar gembira, pemberitahuan, informasi, yang terutama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kemudian dalam hadis ini sebagai dalil bahwa diperbolehkan untuk meringankan pembiayaan walimah, ya, diperbolehkan, ya, sebagaimana dalam hadis tadi, ya, faulki 'alaiha at-tamru wal aqitu was-samanu, ya, maka diletakkan padanya
Yang di saat di situ karena nggak ada apa-apa akhirnya dibentangkan tikar kan. Setelah dibentangkan tikar di situ ada yang ngasih apa tadi? Kurma, ada yang ngasih keju dan ada yang ngasih yaitu samin, ya. Jadi di sini boleh, ya, diperbolehkan yaitu membentangkan, yaitu meletakkan sesuatu. Tentu di sini di saat memang di situ mereka tidak ada sama sekali, ya. Maka ini secara umum, ya. Dan ini sebagai dalil juga bahwa pada dasarnya walimah terbaik itu adalah walimah yang biayanya jadi tidak sampai keluar biaya yang sangat besar, yaitu meringankan pembiayaan walimah, yang kemudian mengundang dan juga persiapannya. Namun kalau seandainya dia ingin melakukan acara walimah dengan lebih besar dan itu memang kemampuan dia, ya silahkan. Ya, misalnya dia mampu dengan kalau tadi 1 kambing, dia pingin 10 kambing, ya silahkan. Kalau memang mampu, maka jangan sampai mempersulit dengan cara apa? Misalnya gali lubang tutup lubang, ya, utang dulu. Nah, akhirnya berharap itu apa? Yang datang harus ngasih apa itu? Nah, kalau nggak ngasih awas ya nanti ya. Gitu. Akhirnya, ada semacam hutang. Kalau si A dia misalnya ngasih, misalnya amplopnya 10 juta, wah nanti saya harus balikin 10 juta juga nih. Ya ibaratnya akhirnya seakan-akan itu apa? Semacam hutang, ya, padahal tidak ada demikian, ya. Ini harus kita pahami terkait tentang masalah tadi, ya, bahwa tidak ada kewajiban. Namanya yaitu seorang ketika ingin memberi, ya silakan, tapi tidak yaitu menjadikan kita sebuah harapan, ya. Apalagi kalau pas hujan deras, waduh pusing deh. Oh, ya, apa itu? Nggak ada yang datang misalnya. Nah ini tentu hal yang kita harus, ya, berhati-hati dalam masalah ini. Jadi intinya keluarkan sesuai dengan kemampuan kita. Dalam hadis ini yaitu diperbolehkan al-munahadah, ya, fil walimah. Apa itu al-munahadah? Syekh Taqiyuddin mengatakan al-munahadah yaitu masing-masing teman mengeluarkan sedikit biaya, lalu mereka menyerahkan kepada orang yang melakukan hajat tersebut, ya, lalu mereka makan itu secara bersama-sama. Jadi boleh munahadah. Ya, misalnya ada teman kita mau walimah nih, kayaknya dia lagi apa ini butuh biaya, kita bantu. Udah, untuk makannya saya bantu kamu. Nah itu boleh, namanya munahadah. Namun apabila sebagian yang mereka berlebih-lebihan, ya, maka tentu sebuah hal yang harus kita hindarin, ya. Namun kalau mereka memang ada yang membantu walaupun itu besar dan memang itu niat sedekah, boleh. Ini disebut dengan apa tadi? Munahadah, membantu. Ya, misalnya ada teman kita nih mau nikah, udah saya bantu aja kamu misalnya. Nah itu boleh, ya, itu disebut dengan apa? Dengan munahadah. Beda gak dengan apa yang terjadi saat ini? Mereka ngasihnya kapan? Setelah atau sebelum? Setelah. Dalam hadis ini, ya, yaitu ketika acara tersebut Rasulullah kan nggak ada hidangkan, akhirnya di situ dibentangkan, ada yang ngasih ini langsung, dan itu diperbolehkan. Jadi intinya menyediakan, ya. Oleh karena itu beliau sebutkan di sini, ya, di antara pendapat para ulama seperti dalam syarah yang kitab Bulughul Maram pernah kita mendapatkan di situ bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yang saat itu menyediakan kurma, menyediakan apa tadi keju, maka ini sama seperti yang terjadi saat ini, kita memberikan bantuan, bantu boleh, ya, yaitu diperbolehkan. Maka ini istilah-istilah yang terjadi saat ini, ya. Tapi tentu namanya bantuan, jangan sampai itu dihitung sebagai apa tadi? Hutang. Dan jangan sampai itu menjadi sebagai beban.
Nah apalagi kita kadang menandain kalau ada teman datang walimah kok dia nggak apa ini, nggak bawa amplop. Nah kadang ini di apa ini nih, ya ditandain, ya coba lihat daftar hadir tadi ngasih berapa dia. Apalagi ya, nah ini tentu hal yang harus kita hindarin. Intinya ketika ada yang bantu ngasih ada masalah, ya. Ya seperti dahulu para sahabat nggak semuanya ngasih di situ. Ada yang ngasih kurma, ada yang ngasih samin, ada yang juga apa ngasih keju, nggak ada masalah, ya. Tapi itu bukan menjadikan sebuah kewajiban. Ingat kewajiban itu kita mendatangi apa? Walimah. Bukan yaitu kewajiban kita apa nih? Karena ini sekarang menjadikan apa? Sebuah kewajiban yang terbalik. Kewajiban kita walimah adalah harus wajib bawa amplop. Kalau nggak bawa amplop nggak. Padahal yang wajib itu mendatanginya. Adapun amplop itu kembali kepada kemampuan. Jadi boleh dong bawa berapapun ya silakan. Mau 100.000 mampu silakan, mau 1 juta silakan. Ya, boleh nggak bawa 10.000? Ya silakan kalau itu mampunya. Ya. Masa misalnya bawa apa ini masuk ke sana hidangannya luar biasa kan amplopnya isinya berapa? 5.000. Boleh nggak Pak? Ya silahkan lah kan itu. Kalau memang adanya 5.000 ya. Intinya memberikan namanya bantuan maka sesuai dengan istita'ah yaitu sesuai dengan kemampuan. Maka ini di dalam kita yaitu mengadakan yaitu walimah. Baik. Maka ini diantara faedah yang beliau sampaikan kepada kita. Intinya ya, apa yang terjadi di saat Nabi SAW yaitu beliau menikah, intinya ada di antara sahabat Nabi SAW yang membantu, dan ini sebagai dalil bolehnya kita membantu orang yang dia walimah. Jadi kita membantu mereka maka itu pada dasarnya sah-sah saja dan tidak mengapa selama tidak menjadikan apa sebuah beban. Ya, beban siapa ini? Beban kita ya, di saat kita mendatangi, karena kewajiban kita adalah mendatangi walimah bukan memberikan bantuan. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya yang masih berkaitan dengan walimah. Wa an rajulin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ida ijtama'a da'iyani fa'ajib aqrabahuma baban fa in sabaqa ahaduhuma fajibil ladzi sabaqa ra Abu Dawud wa sanaduhu dhaif. Dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, apabila ada 2 orang yang mengundang bersama-sama, maka penuhilah undangan orang yang paling dekat pintunya denganmu. Jika salah seorang di antara keduanya lebih dahulu mengundang, maka penuhilah undangan yang lebih dahulu. Hadis riwayat Abu Dawud, namun hadis ini sanadnya dhaif, ya. Sanadnya dhaif, lemah, ya, dan tentu ya tidak bisa ya kita jadikan sebagai hujjah. Namun di sini di salah satu syarah yang dari kitab Bulughul Maram bahwa ada hadis hasan, ada hadis yang lain yang menjadikan hadis itu terangkat ya menjadi hadis yang hasan karena ada beberapa syawahid, ada beberapa penguat ya. Salah satunya adalah yang disebutkan oleh Imam As-Sun'ani dalam hadis, jadi salah satu penguatnya hadis dari Sahih Bukhari dari hadis Aisyah, qila ya Rasulullah inna li jaraini ayyuhuma uhdiya. Dikatakan, wahai Rasulullah, aku memiliki 2 tetangga, maka mana yang harus aku berikan hadiah? Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ila aqrabihima minki baban.
Ya, Nabi mengatakan kepada orang yang pintu rumahnya dekat denganmu. Berarti yang dekat pintunya itulah yang lebih utama. Ya, ini yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau kita punya makanan ini, ya, kita punya tetangga depan, samping kanan, samping kiri sama belakang. Mana yang kita dahulukan berikan hadiah? Maka Nabi mengatakan apa? Yang pintunya lebih dekat dengan rumah kita. Berarti rumah mana ini? Samping kanan, samping kiri, depan atau belakang? Ya, udahlah Pak, dihitung aja ya. Berapa meter lagi itu ya? Jadi kita bisa mengira-ngira. Ya. Kalau kita lihat tentu yang lebih pantas yang depan, karena berhadapan. Ya. Yang kecuali kalau apa? Kalau depannya itu nggak taunya jaraknya apa? Jauh. Ya. Tapi kalau misalnya kayak perumahan, biasanya depan itu yang paling dekat. Maka itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka sama dengan undangan. Maka mana yang lebih dekat, maka itulah yang kita harus dahulukan. Baik. Dalam hadis ini, yang pertama yang kita bisa ambil faedah, pertama adalah dianjurkan melaksanakan walimah. Karena ini sunnah Nabi SAW. Ini jelas. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini juga hal yang penting kepada kita untuk memenuhi undangan. Maksudnya mendatangi undangan. Karena undangan kemarin di hadis-hadis sebelumnya kita sebutkan bahwa undangan walimah di hari yang pertama hukumnya apa? Wajib. Di hari yang kedua sunnah. Di hari ketiga makruh. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis tersebut sebagai bentuk pemberitahuan tentang pentingnya kita mendatangi undangan. Ya, bagi orang yang dia terlebih dahulu mengundang, maka dia yang harus kita datang terlebih dahulu. Ya, jadi misalnya ini ada orang yang dia ngundang, ya, satu jauh, yang satu dekat, hari yang sama, atau bisa jadi jam yang sama. Mana yang kita dahulukan? Yang pertama kali mengundang. Kalau itu sama-sama hukumnya wajib. Tapi kalau ada yang wajib sunnah, maka kita dahulukan yang wajib. Ini kalau misalnya sama-sama wajib. Ya. Dan apabila bersamaan, nah baru di situ kita cari yang mana yang terdekat. Jadi kalau misalnya bareng undangannya tiba-tiba datang bareng 2 orang, ya, ini ada undangan walimah, ya, bareng bersamaan. Nah baru di situ kita dahulukan yang paling dekat dengan rumah kita. Tapi kalau tadi, ya, siapa yang duluan maka dia yang pertama. Walaupun dia misalnya jauh, maka yang jauh kita harus dahulukan daripada yang dekat. Ya. Baik, kalau misalnya kita banyak pertimbangan tapi kita tetap memenuhi dua-duanya, maka silahkan. Jadi kita ingin memenuhi keduanya, sekalian berangkat misalnya yang dekat dulu langsung kemudian yang jauh, silahkan kalau itu memang kita bisa memenuhi dua-duanya. Namun kalau kita harus memilih, maka kita harus memilih yang pertama kali mengundang kita. Kemudian dalam hadis ini juga menjelaskan tentang hak seseorang kepada tetangganya, di mana hak seseorang, yang terutama hak tetangga itu sangat besar sekali. Salah satunya ini, ya, kalau ada tetangga, ya, dan dia mengundang kita, maka dia harus kita dahulukan, ya. Kita harus dahulukan. Bahkan kalau misalnya bersamaan, sama-sama misalnya yang mengundang di situ orang terkenal misalnya, kemudian ada tetangga kita bersamaan, maka yang dekat tetangga kita harus kita dahulukan. Makanya banyak sekali terkait tentang hak tetangga. Salah satu tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW, kalau kita ingin ngasih hadiah, makanan,
maka kita dahulukan siapa tadi? Tetangga kita yang pintunya, ya. Jadi misalnya ada satu mangkok apa ini? Bubur kacang hijau. Cuma satu mangkok, kita kasih siapa ini? Yang dekat terlebih dahulu. Jangan terbalik. Kadang kita lebih suka yang mana ini? Teman kita dulu lah. Kita langsung lewatin dulu kan beberapa rumah. Nah, ya. Seharusnya apa? Kalau itu kaitan sama tetangga. Nah, berbeda kalau itu saudara kita. Misalnya kita ngasih, dia adalah saudara kandung kita. Berarti ini beda, bukan hak tetangga. Kita ngasih sebagai, karena apa tadi? Sebagai saudara. Kita harus paham, ada hak sesama muslim, ya, ada hak saudara, ada hak tetangga. Kalau kita ngasih karena itu adalah sama-sama tetangga, maka yang depan rumah itu yang harus kita nomor satukan. Ya, makanya kita lihat di zaman sekarang ini kadang kita bertetangga, kadang kita dekat sama tetangga A, B, C, tapi depan rumah kadang kita nggak dekat. Nomor berapa? Wah, dekatnya luar biasa kita. Depan rumah yang paling dekat malah kita bermusuhan. Nah, ini jadi masalah. Seharusnya yang paling dekat kita itu harus lebih dekat lagi. Makanya kalau ngasih sesuatu dahulukan tadi. Makanya apa kata Nabi SAW kepada Abu Dzar? Wahai Abu Dzar, idza tabahta, kalau kamu memasak semacam makanan, kuah, sayuran, maka perbanyak kuahnya. Untuk apa? Bagikan ke tetangga. Makanya kita harus sering-sering ngasih sesuatu sama tetangga kita. Ya, misalnya sayur, ya mungkin dagingnya dikit, kuahnya banyakin. Ya, tetangga bukan lihat apa isinya, tapi mereka lihat bagaimana pedulinya kita. Apa yang kita miliki? Ketimbang kita simpan sampai membusuk, ya, maka lebih bagus kita apa? Ada makanan, kita tahu ini sepertinya lebih, bagikan kepada tetangga yang dekat. Kemudian dalam hadis ini juga sebagai dalil hak-hak yang harus kita penuhi, kerabat, tetangga, teman, terutama adalah memenuhi undangan, yaitu dengan saling mengunjungi. Yang ini jelas sekali. Kemudian dalam hadis ini juga, yaitu yang lebih utama bagi orang yang memenuhi undangan dan bagi orang yang melakukan kunjungan adalah orang yang memiliki hak. Ya, jadi kita harus dahulukan haknya terlebih dahulu. Kalau dia nggak punya hak, maka jangan sampai kita yang punya hak kita abaikan, yang nggak punya hak malahan kita tunaikan. Nah, ini yang menjadi hal yang menjadi masalah, ya, terutama bagi kita. Kita terkadang berusaha bagaimana menunaikan apa yang menjadi keinginan teman kita, orang lain, padahal itu kita nggak punya hak. Justru ada yang punya hak malah kita abaikan. Seperti tadi kita ngasih apa tadi? Makanan. Hak nomor satu siapa? Yang dekat. Seharusnya kita tunaikan hak itu dulu. Jangan sampai kita berikan yang itu sebenarnya kita nggak punya hak. Misalnya kita kasih yaitu ke tetangga yang dia nomor 10 misalnya, dia kan nggak punya hak. Hak yang nomor satu siapa? Apa kata Nabi SAW? Yang dekat dulu. Itu kita tunaikan dulu, baru setelah itu yang nomor berikutnya. Makanya ada hak kerabat, ada hak tetangga, dan ada hak sesama muslim. Dan ini semua telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini faedah yang beliau sebutkan. Jadi memang ini hadisnya dhaif, namun tadi sebutkan ada penguat yang disebutkan oleh Imam Sun'ani dalam kitab beliau, ya, yaitu hadis dari Sahih Bukhari dari hadis Aisyah. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yang ini berkaitan dengan adab di saat kita walimah, yaitu adab makan, ya. Kita bacakan wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaki'an, rawahul Bukhari. Dari Abu Juhainah, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak makan dengan bersandar. Ya, hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Baik, ini insyaallah hadis yang jelas, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, di mana beliau mengajarkan kepada kita sifat duduk, ya, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam ketika makan beliau makannya tidak bersandar. Ya, ini sebagai petunjuk kepada kita bagaimana sifat duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang apa hukumnya? Ya, kita tahu bahwa ada perkataan Nabi, ada perbuatan Nabi. Maka perbuatan Nabi itu lebih kepada hukumnya mustahab. Hukumnya adalah sunnah, ya. Baik, dan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau mengatakan la akulu muttaqian, saya tidak makan dengan bersandar, ini menunjukkan hukumnya, ya, sesuatu yang dibenci, ya. Jadi ketika dia makan kemudian dia bersandar, maka di sini hukumnya minimal itu apa? Hukumnya adalah makruh, tidak sampai kepada derajat yang haram. Nah, di antara syarah para ulama menyebutkan sesungguhnya sifat duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam makan, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan tidak dalam keadaan duduk bersila. Ya, jadi beliau ketika makan duduknya tidak bersila. Hal tersebut, ya, beliau menyebutkan yaitu dengan bersila di depan makanan, karena duduk tersebut akan menjadikan orang itu makannya banyak. Ya. Jadi kalau bersila itu berpotensi apa? Orang itu nanti makannya apa? Makannya banyak. Ya. Dan sementara dalam syariat kita disuruh yang terkait makanan adalah untuk menyedikitkan makan atau membatasin. Ya, membatasi itu makanan. Ya. Jadi maksudnya makan sesuai dengan apa ini kebutuhan. Maka dengan bersila, maka ini untuk makan banyak itu peluangnya sangat besar. Pernah nyoba nggak, Pak? Kalau bersila makannya banyak nggak? Ya. Tapi kalau duduknya, ya, dengan kita duduk menduduki itu kaki kiri kemudian kaki kanan kita tegakkan, ya, itu berpeluang itu makannya sedikit. Ya. Maka juga sama ketika duduk bersandar, maka ini juga sama akan merasakan besar, ya, yaitu dia makannya juga banyak. Maka itu salah satu alasan yang beliau sebutkan. Namun ini tentu beliau sebutkan sebuah kondisi yang disebutkan oleh beliau terkait tentang adab di dalam kita makan, terutama ketika kita apa tadi? Di saat mendatangi pesta pernikahan, ya. Baik, ini faedah yang singkat yang beliau sebutkan. Baik, kemudian wa an Umar bin Abi Salamah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sammillah, ya, wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Dari Umar bin Abi Salamah dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai anak muda, ya, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang paling dekat denganmu. Muttafaqun alaihi. Hadis yang sahih yang juga menjelaskan tentang adab makan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya gulam samillah. Apa samillah? Bacalah bismillah. Ini menunjukkan bahwa dianjurkan sebelum makan kita membaca bismillah, ya. Kemudian apakah yaitu bismillah, bolehkah yaitu menambahkan bismillahirrahmanirrahim, ya, ini juga menjadi perbincangan di antara para ulama, ya. Kalau kita kembali kepada hadis, kita mencukupkan dengan bismillah,
walaupun sebagian mazhab mereka ada yang membolehkan. Ya. Intinya adalah membaca nama Allah sebelum kita memulai makan. Dan apabila lupa maka kita membaca di pertengahan bismillah awalahu wa akhirahu. Ya, kalau misalnya kita lupa baru ingat di pertengahan baru kita membaca apa? Bismillah awalahu wa akhirahu. Kemudian dalam hadis ini Nabi juga menyebutkan wakul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu. Maka makan dengan tangan kanan, maka ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib. Jadi membaca basmalah hukumnya apa? Sunnah. Makan dengan tangan kanan itu hukumnya wajib. Kok bisa berbeda? Padahal satu hadis ini ya. Padahal Nabi menyebutkan satu itu hukumnya sunnah, kok di kalimat setelahnya itu bisa hukumnya wajib. Maka jawabannya adalah ada hadis yang lain yang menunjukkan hukumnya adalah wajib. Apa itu? Nabi SAW menyebutkan la yakulu ahadukum bisimali, ya, janganlah seseorang di antara kalian makan dengan tangan kiri dan jangan minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitan, karena setan itu makan dengan tangan kiri. Jadi kenapa kita harus tangan kanan? Untuk menyelisih setan. Karena setan itu biasa makan dengan tangan kiri. Maka menyelisihi setan adalah sebuah keharusan. Apa kata Nabi SAW? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia bagian dari mereka. Jadi kalau ada seorang punya alasan, saya sudah biasa, harus ganti. Kan ada itu alasannya apa ini? Ya sudah kebiasaan dari kecil, sudah ini dia harus berusaha untuk mengganti. Kenapa? Kan itu adalah kebiasaan setan. Makan dengan apa? Tangan kiri makan. Ya makan tangan kanan. Minum juga sama. Jangan sampai dua-duanya. Makan tangan kanan, minum. Nah sama aja ini. Ya. Ada sebagian jijik. Loh ini makan kok jijik. Ya. Apa yang Anda makan? Apa sesuatu yang jijik? Ya. Maka makan, ya minum ya juga sama dengan tangan kanan. Jangan sampai yaitu dua-duanya. Ya. Kadang itu makan pakai dua. Apa itu namanya itu? Sendok sama garpu. Makan, ini juga makan. Nah ini juga sama. Ya sudah makan. Kalau mau pakai sendok ya pakai sendok. Kalau mau kedua-duanya ya sendok atau setelah itu garpu. Ya, jangan sampai itu semuanya apa? Nah, tangan yes, kiri juga. Nah, tambah lagi buah minum. Ya makan, minum lagi, makan. Nah, maka ini hal yang harus kita jauhin karena apa yang kebiasaan tersebut menjadi hal yang termasuk menyerupai syaitan. Baik, demikian faedah yang bisa kita sampaikan. Waktu sudah isya, kita akhiri dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang bismillah. Naktafi bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.